ini gue mengamati nih, Pram Ci, bahwa di kabinet Prabowo yang akan terbentuk nanti setelah 20 Oktober, dan kita sudah disuguhkan nih, Pram Ci, seperti drama, seperti drakor, apa ya? Ya drama, terus kemudian pertunjukan, entertainment gitu ya, seolah-olah berjalan di catwalk gitu kan, dipanggil dan seterusnya. Banyak banget, Pram. Jumlahnya Banyak banget. Waduh. Puluhan kan? Iya, Iya. lebih dari Menteri, 50 ya? Ya, menteri Totalnya lebih berapa? dari 45 ya. Kan 45. awalnya itu Prabowo ingin membentuk 46, Yes. tapi ternyata berkembang dan ini masih hari ini Kamis ya, tanggal berapa ini? Tanggal 17 Oktober itu masih bisa berkembang sampai 50 Ya. menteri. Nah itu puluhan orang yang dipanggil oleh Prabowo, dan kemungkinan mereka juga ada yang menjadi menteri, wakil menteri maupun lembaga-lembaga lain ya. Iya. Itu menunjukkan dalam kacamata gua dan juga Tempo adalah ini Prabowo ingin balas budi, balas jasa terhadap orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontribusi dalam pemenangan pemilu presiden 2024, which is wajar gitu kan. Tetapi kita bisa lihat lagi ke belakang, orang-orang ini layak atau enggak. Nah, itu Iya. kan. Jadi intinya ini adalah kabinet, nama kabinetnya bisa kita namakan kabinet balas budi nih. Kabinet balas budi, balas jasa, karena entertain. kita dengar juga kan beberapa hari sebelum drama pemanggilan itu berjanji nih, Prabowo dan Gerindra berjanji akan membentuk kabinet Zagen kabinet. Artinya orang-orang yang benar-benar profesional, pakar, ahli yang menguasai di bidangnya. Tapi kita lihat tuh, puluhan orang yang dipanggil adalah orang-orang yang ya perwakilan partai politik gitu kan. Ini menunjukkan Atau bahwa terafiliasi oleh partai politik, atau terafiliasi oleh orang-orang yang berjasa dalam hal-hal logistik. Nah, Bohir maksudnya. Bohir. Nanti akan disinggung kan kita soal akan Bohir singgung. nih. Oke. Nah, itu yang kemudian gue lihat bahwa ini cara Prabowo balas budi atau balas jasa terhadap pihak-pihak yang berkontribusi atau berjasa padanya. Nah, orang-orang ini juga harus siap. Suatu waktu mesti harus dicopot karena pemilihan mereka pun bukan atas dasar kompetensinya, Iya, tapi atas dasar yaitu tadi jasanya. Sewaktu-waktu dianggap, waduh sudah nggak berjasa atau pasti harus siap-siap dicopot juga. Kayak siapa tuh? Tapi nggak dicopot sebagai menteri, sebagai ketua umum aja dicopotnya. Gitu. Jadi orang-orang ini harus siap kapanpun dicopot gitu. Iya, dan ada teman-teman di senior partai ya, maupun yang sekarang duduk di posisi jabatan tertinggi gitu ya, tinggi lah, jabatan tinggi di pemerintahan itu juga cerita bahwa Prabowo ini akan siap mengevaluasi para menteri, wakil menteri dan kepala badannya dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun. Gitu. Jadi ini ditampung semua dulu nih, ditampung semua kebutuhan, lalu di 6 bulan ke depan itu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu mungkin akan ada reshuffle besar. Gitu yang disitulah kemudian Prabowo kembali menyeleksi orang-orang yang dia anggap mumpuni dan mampu. Dan menarik Kang tadi ya disebut soal entertain karena kawan-kawan kita, sumber-sumber kita itu ada yang ditawari jadi wamen juga di detik-detik akhir gitu ya, bahkan setelah pemanggilan menteri dan wakil menteri. Jadi masih mau nggak jadi wamen, ini masih ada slot nih nanti. Jadi wamennya itu kan ada lebih dari 50 gitu ya, dan ini masih ada slot, tapi nanti slotnya di mana masih nunggu yang kosong gitu. Jadi di otak-atik gitu. Tapi Pramci, dan gue lihat adalah pemanggilan puluhan orang itu, Pramci, masih kental wajah Jokowi di sini, Pram. Betul banget. Setuju nggak? Iya kan? Orang-orang Jokowi banyak banget di sini dan jadi sangat wajar. Dan sumber-sumber kita bilang bahwa dalam waktu yang singkat kemungkinan Prabowo akan mengevaluasi karena otonomi Prabowo dalam hal memilih orang-orangnya ini sekarang masih kental Jokowi ya, dipengaruhi oleh Jokowi. Iya, gitu. betul. Ya, Jokowi ini kan memang sebenarnya dia satset ya, tas-tas gitu. Nggak bisa kalau cuman ngurusin satu gitu. Dia maunya cawe-cawe di yang lain juga. Tunggu, satset tas-tas ini bukannya punya Ganjar? Kerjain juga. Ya. Oke. Waktu itu ada pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Solo. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi nggak bahwa Jokowi cawe-cawe dalam pembentukan kabinetnya Prabowo. Ya, sebetulnya pertemuan di weekend lalu ya, Prabowo dan Jokowi dan juga Prastyo Hadi
juga di situ ada Sufmi Dasko Ahmad dan ada Gibran, itu untuk finalisasi aja Pram, Kang, Disoloin finalisasi kabinet gitu. Jadi Prabowo itu sudah punya daftar list gitu, sudah dipanggil tuh semua, belum semua sih, ada beberapa calon menteri dan calon kepala badan yang sudah dipanggil sebelumnya, lalu disampaikan ke Jokowi gitu ya, lalu difinalisasi lah bersama Jokowi. Dan sebelum itu Jokowi hari Kamis sebelum pertemuan itu, jadi beberapa hari sebelum pertemuan itu Jokowi itu mengendorse beberapa nama gitu kan, atau mendorong beberapa nama. Salah satunya adalah Sri Mulyani, sebetulnya Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani ini sempat dipanggil oleh Jokowi ke istana di hari Kamis gitu. Sri Mulyani diminta untuk menjadi Menteri Keuangan lagi. Loh, kok yang meminta Jokowi? Nah, ada beberapa alasan, Pram. Pertama, sebelum masuk alasan nih, Ya. penasaran juga sama tadi pertanyaan Pram. Kan hubungan Prabowo sama Sri Mulyani ini sempat jelek. Iya, betul. Terutama soal soal belanja alutsista kan. persis. Dan di situ ada juga Sempat ada keras Jokowi tuh. juga Iya, gitu kan. betul. Jadi waktu itu Sri Mulyani menolak untuk mencairkan belanja alutsista Persis, kan. ada penambahan 5 miliar dolar. Ya berapapun itulah ya. Artinya waktu itu memang Sri Mulyani sendiri ada pertarungan juga secara politik dengan Prabowo. Sampai dan harus Prabowo Jokowi marah. turun tangan. Prabowo turun tangan gitu, dan kemudian ketika ditanyain gitu, Sri Mulyani bilang, ya saya hanya melaksanakan perintah presiden. Ya. Jadi Jokowi ini kita kompli juga nih dikit-dikit gitu kan, ngomongnya ke Sri Mulyani A, ngomongnya ke Prabowo B gitu loh. Iya, betul. Tapi sekarang mau ya dia. Sri Mulyani mau gitu, dan Prabowo juga mau. Nah, ini ceritanya menarik karena pendorong Sri Mulyani itu sebetulnya yang paling kencang adalah Jokowi ya. Yang kedua adalah SBY. Gitu. Jadi Prabowo ini kan mendengarkan masukan dari beberapa orang yang dia sangat percaya atau orang yang dekat dengan dia kan. Belakangan yang dekat itu SBY dan beberapa senior yang ada di Golkar maupun di partai lainnya gitu. Tidak ada nama lain selain Sri Mulyani yang mereka usulkan. Kenapa? Pertama, karena sentimen Sri Mulyani terhadap sentimen internasional terhadap Sri Mulyani itu positif gitu, terutama Amerika ya, terutama Amerika, karena ketika gue ngobrol dengan beberapa narasumber ya, Prabowo itu ketika sentimen Amerika terhadap Prabowo itu belum sepenuhnya positif gitu. Walaupun sudah diterima ya. Walaupun sudah diterima gitu, tapi di level investor, kemudian di level lembaga keuangan itu ketika Sri Mulyani yang ada di situ, dia bisa jadi tameng gitu.